Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di ruang Zoom maupun yang sudah hadir di kanal YouTube kami, begitu. Selamat datang kembali di malam Recording in kedua setelah progress. kemarin kita belajar bersama-sama. Insya Allah di malam kedua ini kita akan melanjutkan kajian keilmuan kita, begitu Bapak Ibu Guru. Mohon untuk bisa mempersiapkan diri serta perlengkapan yang sekiranya bisa mendukung dalam proses belajar kita bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu Guru barangkali ya nanti membutuhkan camilan, Bapak Ibu Guru sudah boleh mempersiapkan diri nanti supaya lebih konsentrasi dan juga bisa menyimak dengan seksama, begitu. Nanti untuk teknisnya di hari ini Bapak Ibu Guru, insya Allah acara akan kita mulai di pukul 19.30 dan akan kami akhiri di pukul 21.00. Nah, dimohon Bapak Ibu Guru yang hadir di malam hari ini boleh mengirimkan di chat box, begitu, asalnya dari mana dan juga sebagai guru apa, boleh dipersilahkan untuk menulis, jadi supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Jadi dipersilahkan apabila ingin saling mengenal, nanti supaya bisa kami baca-baca juga yang hadir di malam hari ini. Bapak Ibu Guru dari penjuru mana gitu? Apakah ada yang hadir dari mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi? Selamat datang Bapak Ibu Guru semuanya. Wah, sudah banyak sekali nih, sudah terpantau di Zoom utama ada 830 peserta lebih. Ada juga yang sudah hadir di live YouTube kami dan juga ada juga yang sudah hadir di ruang Zoom kedua kami, begitu. Kami informasikan nanti untuk sesi diskusi Bapak Ibu Guru bisa untuk raise hand dan juga mengaktifkan video. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung, dan untuk yang hadir di ruang Zoom kedua nanti bisa juga untuk
mencantumkan pertanyaannya pada kolom chat begitu. Selamat malam Ibu Susan, apakah Ibu Susan sudah bisa mendengarkan suara saya? Ya, selamat malam. Halo. Selamat malam Ibu. Bagaimana Ibu Susan? Iya, halo. Ya, izin apakah suara saya Apakah bisa sudah diterima dengan jelas ya? Halo? siap untuk malam ini? Halo? Halo, Bu. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Bapak Ibu, halo? Sepertinya terdengar jelas, Bu. Oh, baik, baik. Katanya lagi Ya, sinyalnya sudah. buruk nih. Oh ya, sudah. Baik, tadi saya mengganti jaringan terlebih dahulu. Suara Ibu Susan sudah bisa terdengar oleh kami, Alhamdulillah. Baik Ibu Susan, untuk malam ini insya Allah akan segera kami mulai. Nanti barangkali ada waktu untuk refreshing, masih ada space waktu begitu. Mohon izin Ibu Susan untuk saya bisa membuka acara di malam hari ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu Guru untuk saya bisa memulai acara di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam hormat serta selamat datang kepada narasumber hebat kita yaitu Ibu Susan B. Sugiarto SPSI NMA. Beliau juga selaku narasumber di hari sebelumnya, maka di hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian keilmuan pada malam sebelumnya, begitu Bapak Ibu Guru. Serta yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru hebat yang hadir dari seluruh Indonesia, yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar di malam hari ini. Saat ini dan malam ini, insya Allah saya akan kembali mendampingi Bapak Ibu Guru untuk belajar bersama-sama. Perkenalkan, saya Siti Mardiati Yuneka Kaulandari, nanti Bapak Ibu Guru bisa memanggil saya dengan Eka, begitu. Yang pada malam hari ini insya Allah akan memandu jalannya materi dan juga diskusi. Jika pada malam sebelumnya kita belajar bersama-sama terkait analisis SDM aparatur ahli muda untuk menguasai kinerja ASN, begitu kurang lebih terkait petunjuk teknis dalam pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Maka di malam hari ini kita akan belajar topik yang terbaru lanjutan dari malam sebelumnya terkait tahap perencanaan pengelolaan kinerja di PMM. Nanti kita akan praktik bagaimana lebih lanjutnya pengelolaannya seperti apa dan akan dikupas langsung oleh narasumber kita begitu. Untuk susunan acara di malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah Bapak Ibu Guru kita buka acara di malam hari ini dengan bacaan doa. Menurut agama serta kepercayaan masing-masing kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru untuk waktunya. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi lanjutan dari malam sebelumnya. Hari ini kita akan mengupas tahap perencanaan pengelolaan kinerja di PMM yang akan disampaikan oleh narasumber kita di hari sebelumnya yaitu Ibu Susan B. Sugiarto SPSI MA. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat. Kemudian juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari ya. Mudah-mudahan malam hari ini masih segar semua ya untuk menyimak materi. Nah, sebelumnya saya meminta Bapak Ibu Guru yang terhormat sekalian untuk menyiapkan akun PMM-nya terlebih dahulu ya. Jadi mohon disiapkan akun yaitu yang terdiri dari user ID dan juga passwordnya ya. Jadi nanti mungkin sambil kita coba ya. Nah di sini apakah ada Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba PMM? Kemarin saya sempat membaca chat ya. Jadi ada juga yang bahkan sudah mengajukan juga ya. Ada yang sudah mengajukan. Ada yang juga masih coba-coba, ada yang masih takut-takut juga ya. Oke, sudah banyak yang mencoba ya.
Nah, kira-kira gimana nih ketika mencoba itu apa namanya? Apakah sesulit yang dibayangkan atau ternyata oh gampang ya gitu ya? Oke, coba saya ingin ingin tahu dulu nih, brainstorming dulu dengan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat di sini, gimana nih pengalamannya mencoba akun atau mencoba fitur pengelolaan kinerja di PMM ya, utamanya pengelolaan kinerjanya gitu. Karena yang saya baca di komentar di akun YouTube saya banyak sekali yang takut gitu ya, banyak yang takut, banyak yang khawatir, banyak yang merasa terbebani gitu, padahal belum dicoba gitu ya, padahal belum dicoba. Nah, jadi coba saya ingin tahu nih kira-kira bagaimana pengalaman Bapak Ibu yang sudah mencoba. Nah, susah atau enggak? Kemudian ada pengalaman menarik enggak kemarin ketika menggunakan itu ya? Oke, baik. Coba saya buka ya untuk chatnya. Ini banyak ya sebetulnya yang sudah mengajukan, sudah mencoba, bukannya gampang isinya takut salah ya. Belum berani memilih RHK-nya, takut terpilih jenis RHK yang tidak terlaksana. Kemudian mudah, ya. Kemudian masih menunggu validasi. Nah, jadi yang masih belum atau yang masih takut itu bisa diminimalisir sebetulnya kalau mengisinya bareng-bareng gitu ya Bapak Ibu. Jadi ngisi bareng-bareng dengan kepala sekolah ya. Oke, ada yang belum mencoba atau mungkin belum pernah megang sama sekali? Apakah ada yang belum mencoba pengelolaan kinerja di PMM-nya? Belum diajukan. Oke, ada lagi kah? Oke, ada yang belum mencoba? Ini kayaknya banyak ya yang sudah mencoba sepertinya ya. Oke. Oh, ada yang belum juga masih ragu-ragu. Sudah belum mencoba, sudah masih simpan di draft. Oke. Oke. Banyak yang ini ya, banyak yang kebanyakan sebetulnya sudah ya, tapi ada juga yang belum ya. Nggak apa-apa kita coba review ya untuk bagaimana cara. Oh, ada juga yang belum pernah ya. Oke. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, ya terima kasih ya sudah menjawab. Nah, ternyata untuk oh ya share screen continue ya. Oke. Nah, ternyata sebelum kita masuk ke aplikasi PMM ya Bapak Ibu, ternyata ada hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Jadi beda dengan mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan aplikasi e-kinerja ya. Kalau aplikasi e-kinerja itu kan langsung, jadi buka ekinerja.bkn.go.id langsung masuk gitu ya ke aplikasinya gitu ya. Nah, tapi kalau PMM ternyata tidak ya. Jadi Bapak Ibu harus login dulu di akun Google ya pada Google Chrome. Nah, jadi sebaiknya gunakan Google Chrome ya. Jadi gunakan Google Chrome, kemudian login di akun Google-nya dulu. Jadi ini tahapan pre-login ya, pre-login di PMM ya. Jadi ada tahapan pre-login di PMM. Jadi sebelum kita bisa login di aplikasi PMM, Bapak Ibu perlu login dulu di akun Google. Nah, ini sama ya, pakai user ID dan password PMM ya yang sudah dipegang. Ini sama, nggak ada bedanya ya. Nah, jadi ini tahap yang pertama. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu login di akun Google ya, nah selanjutnya silahkan login ke PMM di URL berikut ya, yang https guru.kemdikbud.go.id ya, garing home ya. Nah, ini nanti langsung atau bisa juga search di Google ya, login PMM atau platform Merdeka Mengajar gitu, ada di Google juga ya. Nah, kemudian selanjutnya gunakan setelah login di PMM ya, gunakan user ID dan password PMM yang sama dengan yang digunakan di ketika Bapak Ibu masuk ke Google ya, ke akun Google masing-masing ya. Jadi masukkan lagi user ID dan password PMM-nya kali ini di platformnya. Kalau tadi kan di Google-nya ya, di Google Chrome-nya. Kalau sekarang di platformnya ya. Nah, sekarang coba. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Nah, cara yang pertama yang login di akun Google pada Google Chrome ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuka Google Chrome akan muncul tampilannya seperti ini ya. Nah,
Jadi di sini ada akun-akun Google yang ada di komputer saya atau di laptop saya. Nah, selanjutnya ya, Bapak Ibu klik add ya, yang di sini yang ada tanda plus ya, klik add ya. Kemudian, nah jadi jangan klik yang lain-lain, klik add ya, klik add. Nah, kemudian nanti ada tulisan seperti ini, set up your new Chrome profile. Nah, silakan Bapak Ibu sign in ya, sign in. Nah, kemudian masukkan Google akunnya ya, akun PMM yang belakangnya .id ya. Masukkan dulu di sini. Nah, jadi di sini ada Google sign in to Chrome. Nah, silakan masukkan user ID-nya ya, user ID PMM ya, masukkan di sini ya. Kemudian klik next ya. Setelah klik next, masukkan passwordnya di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian klik next lagi. Nah, nanti akan muncul pernyataan seperti ini. Nanti Bapak Ibu langsung got it aja. Ini kebetulan Google Chrome saya bahasa Inggris ya. Nanti kalau bahasa Indonesia mungkin mirip-mirip. Nah, jadi ini klik got it ya. Nah, kemudian nanti akan muncul nih. Nah, akan muncul foto ya, foto Bapak Ibu dan juga akunnya ya. Nah, Bapak Ibu klik continue ya, klik continue. Nah, kalau sudah berhasil login, nanti tampilan Google-nya atau tampilan Google Chrome-nya nanti ada foto Bapak Ibu di sini ya. Nah, di sini ada foto Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau saya langsung aja search platform Merdeka Mengajar ya. Nah, di sini ada yang masuk, ada yang masuk atau garing login ke platform. Nah, nanti Bapak Ibu pilih yang pertama ya. Pilih yang pertama yang masuk saja ya. Nah, ini diklik. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan yang seperti ini ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal nanti masuk aja ke sini ya, masuk ya. Ini diklik ikuti. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, masuk dan akses beragam referensi untuk membantu pendidik yang merdeka. Nah, di sini ya, tinggal diklik masuk ya. Nah, jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu kalau misalnya search di Google, pilih yang pertama ya. Karena tadi saya sempat salah pilih masuk yang kedua, nggak bisa malahan ya. Jadi nggak bisa. Jadi harus masuk ke harus memilih pilihan yang pertama ya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik masuk ya, di sini klik masuk ya. Nah, kemudian pilih akunnya yang ada .id ya. Kemudian, nah di sini ya, setelah diklik, Bapak Ibu pilih lanjutkan ya, pilih lanjutkan. Nah, kalau sudah pilih lanjutkan, Bapak Ibu akan masuk ke sini ya, akan masuk ke sini ke platform Merdeka Mengajar. Di sini ada beberapa menu. Nah, baru silahkan Bapak Ibu pilih yang pengelolaan kinerja. Nah, ini baru pre-nya ya, baru tahapan awal. Nah, coba saya stop share dulu ya. Oke. Oke, saya stop share. Nah, jadi tadi itu tahapan pre-login ke aplikasi ya. Nah, sekarang setelah masuk ke aplikasi, nah lalu apa yang harus dilakukan? Nah, lalu baru kita akan masuk ke aplikasi PMM-nya itu sendiri ya. Sebentar ya. Nah, di sini ya. Jadi yang kita bahas pada malam hari ini khusus untuk fitur pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar ya di aplikasi PMM. Dan yang kita buat di sini ya Bapak Ibu sekalian berdasarkan Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 garing B.B1 garing HK.03 garing 2023 ya. Ini aplikasi ini adalah implementasi ya atau pengejawantahan dari regulasi atau petunjuk teknis yang sudah saya paparkan kemarin ya. Jadi yang kemarin saya paparkan itu masuk semua ke sini ya. Oke, sekarang kita akan ke step by stepnya ya. Nah,
Bapak Ibu nanti kalau saya sudah selesai memaparkan dan juga sudah selesai mencoba, nanti boleh Bapak Ibu ada yang misalnya mau mencoba nih, yang belum mencoba ya, seperti kemarin ya. Nah, ada yang mau mencoba boleh nanti share screen ya. Kita gunakan waktu kita di malam hari ini dengan sebaik-baiknya untuk berlatih aplikasi ya, terutama bagi Bapak Ibu yang belum. Oke, nah di sini ya kita mulai. Nah, jadi di dalam fitur pengelolaan kinerja PMM ya terdiri dari beberapa action ya. Jadi saya bagi menjadi 5 action ya, atau 5 tahapan ya, atau 5 steps. Nah, action yang pertama adalah praktik pembelajaran. Nah, ini yang kemarin masih pada ingat kan Bapak Ibu yang saya sampaikan, pilihlah mana yang harus ditingkatkan berdasarkan rapor pendidikan ya. Nah, jadi ini masuk ya. Jadi yang ini pilih yang harus ditingkatkan atau yang diprioritaskan untuk ditingkatkan ya, minimal satu ya. Boleh lebih dari satu, boleh didialogkan dengan kepala sekolahnya juga ya. Nah, kemudian action yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Nah, ini yang rentangnya 32 sampai 128 poin ya. Nah, ini tahap yang kedua ya. Nah, setelah kita memilih tadi ya indikator yang perlu ditingkatkan, yang kedua adalah pengembangan kompetensinya. Lalu yang ketiganya adalah tugas tambahan dan yang keempat perilaku kerja. Selanjutnya baru nanti action 5 ada rangkuman. Nah, rangkuman itu dari action 1 sampai dengan action 4. Jadi nanti ada reviewnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mereview. Jadi hanya ada 5 step ya. Nah, tadi ya kita masuk ke pengelolaan kinerja ya, ini kita klik. Nah, kemudian nanti ada ini kebetulan saya membuatnya pada saat masih masa percobaan ya. Nah, ini ya. Jadi di sini kita klik lanjutkan draft ya. Nah, di sini ada 5 step yang tadi ya. 5 step yang tadi saya sampaikan di awal. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahannya, dan yang keempat perilaku kerja, serta yang kelima rangkumannya ya. Nah, kita lihat dulu yang praktik pembelajaran. Nah, di sini ada indikator-indikator yang terdiri dari 8 indikator ya. Nah, datanya sudah disediakan ya, sudah disediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan. Tuh ada rapor pendidikan Satdik Anda versi terakhir. Nah, sudah ada rekomendasi, jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja mana yang memang perlu dipilih. Nah, ini minimal 1 ya. Nah, di sini ada 8 ya, ada 8. Ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas. Saya coba perbesar ya. Keteraturan suasana kelas, kemudian aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran dan instruksi yang adaptif ya. Kemudian ada umpan balik yang konstruktif, perhatian dan kepedulian dan ekspektasi pada peserta didik. Nah, ini boleh silahkan pilih ya Bapak Ibu. Kalau yang di sini sih yang direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan itu 2 ya, ada ini ya. Jadi fokus pada yang memang kurang gitu ya, yang fokus pada yang kurangnya ya. Nah, jadi di sini ya, misalkan ini sudah dipilih ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah dipilih nih. Misalnya kita coba pilih 1 ya. Kita coba pilih 1 ya. Pilih yang keteraturan suasana kelas nih misalkan ya. Nah, kalau sudah selesai dipilih, misalnya mau 1, mau 2 atau 3 ya, semua tergantung dengan kepala sekolahnya ya, dialog kinerja. Misalnya kepala sekolahnya, Bu, ini dua-duanya dong. Dua-duanya dipilih, kemudian perlu di kelas Ibu itu saya observasi selalu. Jadi tolong pilih yang ini ya. Jadi selain 2 ini juga pilih instruksi pembelajaran gitu ya. Nah, itu juga boleh ya. Jadi tergantung dengan dialog kinerja dengan pimpinannya ya. Nah, selanjutnya kalau sudah yakin ya atau sudah oke, silahkan lanjut ke pengembangan kompetensi.
Kalau belum, simpan draft ya. Jadi monggo. Kalau disimpan draft ini nanti akan terrecord ya. Kalau misalnya mau lanjut, boleh ke pengembangan kompetensi ya. Nah, ini pengembangan kompetensi nih yang apa namanya, banyak sekali yang khawatir ya. Sebetulnya ini gimana sih Bu? Banyak sekali di YouTube saya tuh yang khawatir ya, Bu, ini apa tidak membebani ya? Padahal sebetulnya aplikasi ini atau fitur pengelolaan kinerja ini itu sebenarnya ringkasan gitu ya, ringkasan dari apa yang selama ini sudah Bapak Ibu kerjakan dan sudah Bapak Ibu lakukan. Dan lagi ini tidak dilakukan setiap bulan ya, ini hanya per semester aja gitu. Ini per semester ya, 6 bulan sekali ya. Jadi sebetulnya cukup memungkinkan ya untuk dilaksanakan ya. Kecuali untuk Bapak Ibu yang agak terkendala internetnya ya. Ada juga yang kemarin itu dari daerah 3T ya, itu yang mengeluhkan. Jadi kalau misalkan harus membuka aplikasi, mencari internet, itu harus ke kabupaten. Kemudian juga harus apa namanya, menempuh perjalanan yang cukup jauh. Nah itu sebetulnya cukup sedih ya bagi saya. Saya cukup sedih ya membaca. Ternyata memang infrastruktur kita memang belum merata ya. Jadi ketika ini diterapkan itu sangat wajar, banyak yang memang merasa mungkin takut ya, takut dan aduh khawatir. Nah, tapi alhamdulillahnya ini 1 semester sekali ya. Jadi bisa apa namanya, bisa direncanakan ya, bisa direncanakan. Jadi untungnya nggak tiap bulan ya Bapak Ibu. Jadi kebayang kalau tiap bulan harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari sinyal internet, itu betul-betul miris ya. Saya kasihan gitu bacanya, saya sedih gitu. Nah, untungnya di sini hanya 1 semester sekali ya. Jadi bisa diantisipasi ya. Nah, nah kemudian ya Bapak Ibu nanti di pengembangan kompetensi ini kan banyak nih ya. Nah, di sini ada poin-poinnya ya. Ada poin-poinnya. Yang pertama, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Tuh ya, jadi per semester 32 poin untuk memenuhi ekspektasi atasan. Ya, ini minimal ya. Maksimalnya 128. Jika kurang, nah ini ada poinnya. Yang kedua, jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Nah, ini ya, jadi perlu kebijaksanaan dari kepala sekolah ketika memang ada guru yang praktik pembelajarannya oke, tugas tambahan oke, perilaku kerja oke, pengembangan kompetensinya banyak. Berarti seyogianya ekspektasinya juga harus semakin banyak ya, semakin tinggi ratingnya atau nilainya juga harus semakin tinggi. Jadi misalnya ada yang 32, ada guru yang lain yang 60, ya tentu yang 60 semakin tinggi. Tapi harus dilihat proporsinya ya. Jadi kalau misalnya pengembangan kompetensinya tinggi tapi praktik pembelajarannya yang merupakan core-nya itu malah rendah ya, harus balance ya, harus adil ya. Pasti yang utama itu praktik pembelajaran dulu ya. Nah, jadi praktik pembelajaran dulu, baru pengembangan kompetensinya. Jadi tidak terbalik ya, tidak pengembangan kompetensi dulu baru praktik pembelajaran ya. Karena seyogianya pengembangan kompetensi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mengajar ya. Kualitas mengajar kita, delivery-nya ya kepada peserta didik ya. Nah, jadi oke, ekspektasi atasan semakin baik, tapi kita lihat juga yang praktik pembelajarannya ya. Nah, kemudian poin yang ketiga, pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, jadi masing-masing RHK untuk pengembangan kompetensi itu sudah ada poinnya dan sudah ditentukan ya. Jadi sudah sebetulnya tidak rumit lagi kita untuk menghitung-hitung ya. Nah, untuk mengecek total poin ini ada di atas di sini ya. Total poinnya di sini 34 ya. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, ini kemarin ya Pak siapa ya? Saya lupa yang kita coba ya. Di sini tadinya nggak bisa dihapus ya, tapi ternyata mungkin sistemnya sedang maintenance, jadi kadang-kadang agak ngambek dikit ya. Nah, jadi kita boleh pilih. Nah, contohnya misalnya di sini saya ceritanya milih yang
meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah 4 poin. Nah, tentunya ketika kita memilih ini, oke, kita kita pilih, tapi dialogkan juga ya dengan kepala sekolah karena masing-masing itu ada poinnya ya. Nah, Pak, saya boleh nggak ngambil yang ini? Pak, saya boleh nggak yang ini? Misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, jadi dialogkan dulu. Jadi harus atas sepersetujuan kepala sekolahnya. Jangan kita nanti pilih-pilih sendiri aja ya. Tahu-tahu nggak tercapai atau ternyata bukan ini yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi tetap harus pas buka aplikasi itu sambil dicek gitu ya, sambil dialog dengan kepala sekolahnya. Kalau mau enak sih bareng-bareng gitu ya ngerjainnya gitu ya. Jadi ada guru, ada kepala sekolah gitu ya. Nah, kemudian, nah di sini ada hapus ya. Kalau misalnya mau dihapus, jadi ini nomor satu hilang semua ya. Nah, kemudian di sini sudah ada tuh bukti dukung sertifikat, bukti dukung laporan. Jadi ini sudah enak banget ya. Bukti dukungnya sudah ditentukan. Nah, jangan lupa ini masih tahap perencanaan ya, perencanaan kinerja atau SKP. Jadi belum ada menu untuk upload bukti dukungnya. Di sini belum ada ya, karena ini masih perencanaan. Nah, nanti kemungkinan untuk bukti dukung ini nanti pada saat penilaian ya. Nah, jadi ini masih rencana. Jadi belum ada fitur untuk mengupload bukti dukungnya. Nah, jadi nanti ya Bapak Ibu klik tanda segitiga ini ya, klik tanda segitiga. Bentar ya. Nah, klik tanda segitiga ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tinggal pilih saja mana yang sekiranya memang diperlukan dan disetujui oleh kepala sekolah ya, atau disepakati oleh kepala sekolah. Jadi ini diklik, misalnya saya pilih yang ini, klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tuh, target kuantitas sudah ada ya. Jadi sudah tidak perlu apa ya istilahnya rumit-rumit berpikir lagi ya. Target kuantitasnya sudah ada. Ini ada satu kegiatan, bukti dukungnya laporan ya. Target waktunya dipukul rata per semester ya, walaupun misalnya pelaksanaannya hanya 1 bulan atau hanya beberapa hari, tapi anggapannya ini target waktunya adalah per semester disamakan semua ya. Nah, di sini poinnya yang RHK yang pertama itu 6, RHK yang kedua itu 24. Kalau mau hapus, boleh klik aja di sini, klik hapus. Kalau mau ditambah, klik yang ada tanda plusnya ya. Nah, apabila Bapak Ibu merasa ini udah cukup, ya udah cukup. Nah, jangan lupa dicek poinnya. Total poin dicek dulu di sini, jangan sampai kurang ya. Dicek total poinnya di sini ya. Nah, di sini misalnya oh, udah cukup nih 34. Ya 34 dulu lah. Nantilah kalau misalnya kurang nanti aja lah semester 2 misalnya ya gitu ya. Nah, kalau misalnya apa namanya mau ditambah lagi ya mau nggak aja, asal nanti kepala sekolahnya juga melihat apakah memang perlu. Kemudian juga jangan sampai nanti yaitu ikut pengembangan kompetensi terus tapi mengajarnya enggak gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Oke. Baik, izin Bapak Ibu, suara saya masih terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya? Halo? Masih Bu Susan, masih Oh iya, terdengar. baik. Ya, baik. Oke ya, lanjut ya. Oke, nah misalnya Bapak Ibu sudah selesai, nah jangan lupa recheck lagi nih total poinnya, soalnya total poinnya ada di atas ya. Nah jadi balik lagi ke atas, scroll, dilihat sudah pas atau belum gitu ya, sudah memenuhi atau belum ya. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah merasa udahlah 34 aja lah, ini kan satu semester ini, nanti semester depan lah ditambahin lagi, takutnya nanti saya ikut seminar mulu, nanti nggak kekejar nih tugas saya. Oke, nggak apa-apa. Nah, misalnya langsung ke tugas tambahan ya. Atau misalnya Bapak Ibu, aduh, kayaknya hari ini cukup sekian, misalnya Bapak Ibu dialog kinerja dengan Capseknya. Udah dulu ya hari ini cukup sekian, kita lanjut besok ya. Nah, kalau misalnya mau lanjut besok, simpan draft aja. Jangan khawatir nanti udah terekam semua ya. Itu kalau mau simpan dulu ya. Misalnya, aduh, waktunya sempit lah gitu. Nanti lagi lah besok lagi kita harus ngajar. Nah, jadi
simpan aja dulu draftnya ya. Nah, semisal Bapak Ibu melanjutkan, nah kalau misalnya mau melanjutkan, boleh klik ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan di sini ada tanda ya, dalam kurung opsional, berarti tidak wajib ya. Nah, di sini. Nah, ada catatannya. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Nah, jadi bisa aja surat keputusan itu diberikan oleh atasan, dalam hal ini kepala sekolah, atau bisa juga diberikan dari jenjang satuan pendidikan, misalnya dari dinas pendidikan, gitu ya, boleh, gitu ya. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini ya. Yang jelas perlu ada ini ya. Nah, perlu ada ini. Oke. Nah, kemudian di sini ya. Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda tidak termasuk ya. Misalnya jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk ya, tidak termasuk dalam tugas tambahan yang ada di sini ya, yang ada di sini di opsi ini ya, di pilihan-pilihan ini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi misalnya Bapak Ibu dapat tugas tambahan tapi nggak ada di sini ya, nggak ada di sini ya, berarti nggak usah diisi ya. Nah, misalnya saya ditugaskan jadi panitia HUT sekolah misalnya ya. Nah, dicek di sini ada nggak panitia HUT? Nggak ada kayaknya ya panitia HUT. Nah, berarti nggak bisa ya, nggak perlu dimasukkan ke sini. Atau panitia HUT RI atau panitia HUT sekolahnya misalnya ya. Nah, nggak ada kan. Nah, jadi kalau tidak ada berarti ini boleh dilewat saja ya. Nah, jadi tugas tambahannya sudah rilis. Nah, di sini misalnya contohnya hanya untuk SMP, SMA, SMK. Nah, ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kemudian di sini juga ada nih hanya untuk SMP, SMA, SMK. Nah, ini tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Nah, kemudian hanya untuk SMK. Nah, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian satuan pendidikan. Ada juga nih yang semua jenjang. Nah, yang semua jenjang ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpus ya. Ada juga kepala lab ya. Nah, di sini ada juga semua jenjang. Jadi ini itu tinggal dipilih aja mana yang sekiranya sesuai ya. Ada yang semua jenjang, ada yang hanya untuk SMK, hanya untuk SMP ya. Nah, jadi mohon dicek lagi ya Bapak Ibu yang di sini ya. Nah, yang hanya-hanyanya ini boleh dicek lagi. Kalau yang semua jenjang aman ya. Tapi kalau yang hanya-hanya ini, nah ini jangan sampai kita salah pilih ya. Oke. Nah, seperti biasa, semisal Bapak Ibu, aduh salah milih, nggak apa-apa, tinggal dihapus ya. Hapus, nanti kan ini satu kotak hilang semua. Nah, berarti tinggal tambah lagi yang baru ya. Nah, semisal Bapak Ibu sudah, nah di sini ya, nah ini nih saya lupa. Di sini ada bukti dukung. Nah, bukti dukungnya adalah laporan disertai SK-nya atau surat tugasnya ya. Jadi Bu, bentuk laporannya gimana? Nah, itu nggak diatur sih format laporannya ya. Jadi silahkan aja Bapak Ibu buat laporan ya, atau misalnya boleh juga nanti kepala sekolahnya mengarahkan ini ya bentuk laporan untuk tugas tambahan bentuknya seperti ini gitu. Atau misalnya kepala sekolahnya membebaskan, ya udahlah laporan yang penting ada cover misalnya ya. Ada biasanya kan ada latar belakang, ada waktu dan tempat, misalnya kegiatannya diselenggarakannya di mana, tempatnya di mana, kemudian kegiatannya seperti apa, deskripsi kegiatannya ya. Terus nanti ada foto-foto sedikit ya. Kemudian ada dilampirkan SK-nya, scanan SK-nya seperti itu ya. Jadi monggo aja gitu. Jadi silahkan aja boleh mau disamain misalnya oleh capseknya atau dibebaskan formatnya. Yang penting ada cover misalnya ya, kemudian waktu dan tempat dan jenis kegiatan, foto-foto dokumentasinya, hasilnya juga seperti apa misalnya sama
scan surat keputusan atau surat tugasnya ya. Nah, di sini target kegiatan ya, target kuantitas. Ini satu kegiatan, target waktunya per semester ya. Misalnya Bu, kok di sini nggak ada aspek kualitas? Ya, ini memang untuk mempermudah Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada aspek pasti, hanya ada aspek kuantitas dan waktu saja ya. Kualitasnya tidak ada. Kenapa? Karena pasti akan sangat bervariatif kalau aspek kualitas itu juga dimasukkan di sini ya. Jadi hanya kuantitas dan waktu. Nah, semisal Bapak Ibu, oh berarti kan kalau kalau begitu Bu, ini berarti harus udah ada dong SK-nya. Nah, iya ya. Berarti nih Bapak Ibu ketika ingin mengisi tugas tambahan ya di sini, berarti sebaiknya si SK atau surat tugas ini udah ada. Nah, pertanyaannya kan di apa namanya? Oh ya, nggak apa-apa. Nggak ada pun nggak apa-apa. Yang jelas ya, yang jelas penunjukan ini sudah dilakukan di awal tahun ya. Misalnya Bapak Ibu ditunjuk menjadi wali kelas 2 SD misalnya, atau kelas 3 SMP atau SMA atau SMK atau SLB misalnya ya. Nah, itu kan ditunjuk di awal tahun. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa nanti mohon dibuatkan nih SK-nya ya, SK atau surat tugas penunjukan sebagai wali kelas ya. Kenapa? Karena nanti pada saat periode penilaian di akhir semesternya, ya misalnya bisa di Juni atau Juli, itu nanti kan diupload nih bukti dukungnya. Nah, berarti surat keputusan dan surat tugasnya dibuatkan. Seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa pas nyusun ini belum ada, tapi setelah ini jadi, setelah ini disepakati, nah berarti harus dibuat untuk surat keputusan dan surat tugasnya ya. Nah, kemudian, misalnya Bapak Ibu sudah selesai untuk menyusun tugas tambahan. Nah, selanjutnya ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja di sini sama ya, ada 7 aspek core value berakhlak ya, sesuai dengan core value berakhlak. Nah, aspek-aspek itu sudah dituangkan di dalam aplikasi ini ya. Nah, di sini 7 aspek sudah dituangkan. Kemudian indikator-indikator perilaku yang juga sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 juga sudah masuk di sini ya, plek-ketiplek ya, tidak ada perbedaan ya. Nah, di sini memang sebetulnya kalau di Permen Pan RB-nya yang mengisi ini itu adalah atasan ya. Misalnya di aplikasi e-kinerja yang mengisi perilaku kita itu atasan ya. Nah, kalau di aplikasi PMM ini yang mengisi ini Bapak Ibu, tapi ada tapinya, tapi didialogkan dengan atasan ya. Nah, jadi Bapak Ibu pasti bingung kan, mau milih yang mana, ya kan? Nah, supaya nggak bingung, silahkan diskusikan dengan atasannya ya, atau dengan kepala sekolah. Bu, kira-kira yang mana nih yang nanti saya pilih gitu ya? Satu, dua, atau tiga gitu ya, misalnya ya. Yang kurang dari saya misalnya yang mana? Yang harus diperbaiki dari perilaku kerja saya yang mana gitu ya. Nah, misalnya pilih aja yang dua, misalnya gitu ya, karena saya kok ngelihat ibu kalau ngajar itu sering murung, sering bad mood gitu ya, jadi kadang agak-agak kurang ramah ke peserta didik, yang dua aja deh Bu, gitu ya, misalnya kata capseknya seperti itu. Nah, maka silahkan pilih yang kedua ya, karena kalau ngerjain sendiri udah pasti bingung ya, perlu ada dialog kinerja dengan kepala sekolahnya ya, seperti itu. Nah, ini kalau sudah selesai ya, boleh ke rangkuman. Kalau misalnya masih mau dilihat-lihat lagi di lain waktu, boleh simpan draft. Atau Bapak Ibu misalnya pilih aja dulu yang dirasa-rasa mana yang kurang dari saya. Nanti kalau semuanya udah selesai, 7-7-nya udah diisi, boleh dialog ya. Misalnya diliatin gitu ke kepala sekolahnya. Ini kira-kira yang aspek berorientasi pelayanan gimana, yang ini oke nggak misalnya, terus yang akuntabel yang ini nggak Pak, nah, gitu ya. Jadi boleh kerjain dulu terus simpan draft, nanti pas ada kepala sekolah diliatin, Pak ini mohon dicek dulu Pak, misalnya kalau udah oke ya udah berarti bisa ke rangkuman. Nah, kalau rangkuman ini isinya dari mulai yang pertama ya, praktik sampai dengan perilaku kerja ya. Nah, di sini ada rencana hasil kerja, meningkatnya praktik manajemen kelas. Nah, ini yang tadi yang kita memilih mana sih yang harus ditingkatkan ya. Nah, Bu, ini kalau tadi kan cuma kuantitas doang, Bu. Nah, yang ini misalnya kuantitas ya. Nah, yang tugas tambahan ini kuantitas. Nah, tapi ternyata
Kalau yang meningkatnya, nah yang ini nih, yang ini ya. Nah, RHK yang praktik pembelajaran ternyata ada target kualitasnya gitu ya, target kualitas. Nah, terus ini kata-kata tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar, yang ngisi siapa? Itu udah ada di sistem ya, Bapak Ibu nggak usah mikir lagi seperti kemarin ya. Kalau di bulan Desember kemarin kan kita mikir lagi kuantitasnya itu indikatornya apa, aspek kualitas itu indikatornya apa ya, kemudian aspek waktu indikatornya apa. Kalau ini tuh enggak, ini sudah plok langsung ada gitu ya. Nah, jadi sebetulnya lebih mudah ya. Jadi yang harusnya effortnya tadinya 90% di sini jadi mungkin 60% gitu ya, karena ini udah ada ya. Nah, di sini guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Ini sebetulnya ada di Perdirjen Diktinya, di lampirannya ya. Cuma kemarin tidak belum sempat kita bahas ya. Nah, tapi ada di lampiran Perdirjen Diktinya. Kalau tidak salah di bahan saya itu ada juga, sudah saya masukkan kemarin ya. Nah, ini kebetulan karena kita mencobanya di bulan Juli sampai dengan Desember, jadi masih simpan draft waktu itu karena masih uji coba ya. Nah, kalau sekarang sudah bisa diajukan dan disepakati ya. Nah, jadi sudah diajukan dan disepakati seperti itu ya. Nah, ini kebetulan kemarin Desember 2023 masih seperti ini. Nah, kemarin saya cek yang bersangkutan ini sudah disepakati, alhamdulillah ya. Jadi mungkin saya share nih ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ada salah satu guru yang menghubungi saya, meminta saya untuk istilahnya, Bu, boleh nggak mohon bantuannya untuk mengupas gitu ya, mengupas aplikasi PMM gitu ya, fitur pengelolaan kinerja. Nah, kemudian yang bersangkutan itu meminjamkan akunnya. Nah, ini yang apa namanya, yang sekarang saya sajikan ini atas kebaikan hati beliau gitu ya, karena meminjamkan akun. Nah, kebetulan setelah saya menyusun mengupas aplikasi ini, saya upload ya di YouTube saya. Nah, saya upload di sini ya, di kanal YouTube saya. Ya boleh nanti Bapak Ibu yang mungkin ingin belajar lebih jauh tentang peraturan kepegawaian boleh ke sini ya. Dan mohon berkenan untuk subscribe juga. Nah, itu saya upload di sini. Nah, setelah saya upload di akun YouTube saya, nah beliau mengikuti, mengikuti step by stepnya, dan pas kemarin saya cek itu sudah disepakati. Jadi beliau, alhamdulillah Bu, saya sudah mengikuti tahapan-tahapan yang ada di video Ibu, dan tahapannya sama dengan yang saya sampaikan hari ini ya tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan mengikuti tahapan-tahapan itu, yang bersangkutan sudah selesai mengerjakan PMM dan sudah disepakati. Jadi ternyata tidak serumit yang dibayangkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan dicoba. Nah, malam ini kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau nih, Bu, saya mau coba dong ini, boleh gitu ya. Atau misalnya sama seperti Bapak yang tadi, Bu, tolong dong bahas ini, bahas itu. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti misalnya saya memiliki kesempatan, bisa saya coba bahas dan saya buatkan videonya supaya rekan-rekan ASN yang lain itu bisa sama-sama belajar ya. Cuma mohon maaf kadang-kadang memang respon saya agak lama ya Bapak Ibu, respon saya agak lama ya karena mengerjakan tusi yang lain seperti itu. Nah, mungkin demikian nih Bapak Ibu. Selanjutnya ini kita masih punya banyak waktu. Nah, kita bisa praktik ya, saya menawarkan Bapak Ibu untuk praktik nih, terutama Bapak Ibu yang belum pernah mencoba ya, saya sarankan di laptop ya supaya bisa share screen seperti itu. Saya tunggu mungkin Bapak Ibu yang ingin mencoba praktik ya, atau mungkin kita diskusi tanya jawab dulu, saya serahkan kepada Mbak Eka ya. Tapi Bapak Ibu tolong jangan lupa ya untuk kanal YouTube-nya mohon di-subscribe ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susan yang sudah menyampaikan pemaparan materi terkait bagaimana penggunaan PMS. Ini mungkin kami buka termin tanya jawab terlebih dahulu. Nanti sekiranya Bapak Ibu guru akan share screen, diperbolehkan. Ada juga ini Ibu untuk titipan yang hadir Zoom kedua begitu.
menurut saya urgent untuk dibahas memang. Ada yang menyampaikan dari Ibu Nur Hidayani dari UPT SDN Bakti Negara Baradatu Lampung. Beliau kemarin menanyakan namun belum sempat saya bacakan. Izin bertanya Ibu, bagaimana jika guru tidak bisa mengakses e-kinerja di PMM karena tidak terdeteksi sebagai guru? Mohon untuk solusinya begitu. Kemarin beliau ingin menanyakan secara langsung namun masih terkendala kita terbatas waktu begitu. Mohon Oke, untuk bisa jadi ditanggapi terlebih dahulu, Ibu. oke baik. Jadi ini ya Mbak ya, mohon maaf saya mencoba Oke. menangkap pertanyaannya. Yang bersangkutan ini tidak bisa mengakses e-kinerja kah? Iya, betul. Halo? Karena iya Halo? betul, Ibu. Bapak Ibu, halo? Iya, Halo Bapak Ibu. iya ini suara Bu Susan masuk di kami. Halo? 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 Sepertinya Bu Susan ini masih terkendala di jaringan. Kami tunggu dulu. Sambil menunggu Ibu Susan hadir kembali, Bapak Ibu guru dipersilahkan untuk raise hand. Nanti akan kami pilih untuk beberapa penanya serta partisipan yang akan diskusi secara langsung di ruang Zoom ini begitu. Bapak Ibu guru yang ingin share screen untuk bertanya secara langsung terkait bagaimana teknisnya apa yang dihadapi sekiranya bisa dibantu khususan nanti diperbolehkan juga. Jadi dimohon untuk mempersiapkan komputernya supaya nanti ketika kami pilih maka sudah siap untuk bisa share screen dan kendalanya seperti apa nanti bisa kami kaji bersama-sama begitu. Sudah ada banyak sekali Bapak Ibu guru yang raise hand. Baik, saya coba untuk scroll beberapa partisipan. Coba saya Ibu Sri Elia Vita Handayani nanti sudah ready nggih, lalu saya coba pilih dari Bapak Guru juga. Lalu ada Bapak Oneal Oni. Dan satu lagi, sebentar. Selamat datang kembali Bu Susan. Berikutnya dari Bapak Sabto Orbayan. Baik Bu Susan, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Baik, sembari menunggu Bu Susan untuk memperbaiki jaringan serta teknisnya di sana, kami akan menyampaikan kembali bahwa nanti insya Allah Bapak Ibu Guru diberikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung maupun share screen begitu. Nanti panitia akan membantu untuk Bapak Ibu Guru apabila membutuhkan akses share screen maka akan kami beri kesempatan begitu. Untuk yang hadir di ruang Zoom kedua maupun yang hadir di YouTube akan apa yang menjadi kendalanya bisa ditulis pada kolom chat. Baik, ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ada Bapak Oneal dan Bapak Sabto. Insya Allah nanti akan bertanya langsung kepada Ibu Susan. Sembari menunggu Bu Susan terlebih dahulu.
Cek, halo Bu Susan, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Baik, kami persilahkan juga Bapak Ibu Guru untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya pada kolom chat. Insya Allah nanti sambil kita baca, sekiranya nanti urgent dan harus kita jawab segera, nanti semoga bisa terjawab. Untuk Bapak Sabto dan Bapak Onel, apakah sudah bisa mendengar suara saya dan mengaktifkan mikrofon? Siap. Baik, sudah ya Bapak. Bapak Ya, monggo boleh perkenalan dulu dari Bapak Sabto. Ini hadir dari kota mana Bapak? Baik, terima kasih untuk moderator Ibu Siti Mardiati Yuni Eka Wulandari. Saya Sabto Orbayani, Kepala Sekolah SMP 2 Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Baik Pak Sabto. Kemarin malam sudah hadir juga nggih Pak Sabto? Insya Allah ya, sampai tuntas. Ya. Ya, Untuk Jawa ini Timur bagaimana Pak? Ini cuaca di malam hari ini apakah cerah Alhamdulillah atau cuaca hari ini mulai sore tadi sudah diguyur hujan. Cuma hari ini sore ini sudah terang benderang dan cuaca sangat sejuk di wilayah kami, terutama di Alhamdulillah. Kabupaten Banyuwangi. Ya, ternyata di Banyuwangi. Alhamdulillah ini Pak Sabto hadir dari Banyuwangi dan di sana cuaca sudah mulai turun hujan begitu. Monggo ini Pak Oneal juga boleh memperkenalkan diri. Pak Oneal hadir dari kota mana nanti supaya teman-teman guru yang hadir, oh ternyata ada yang satu kota begitu. Dipersilakan Pak Oneal. baik, selamat malam. Selamat malam Bapak. Saya dari NTT Kabupaten Melaka, SMK Negeri Koba 5. Koba 5. Koba 5 itu ada di mana Bapak? Ada di Kabupaten Melaka, daerah perbatasan sama Timor Leste. Oh, di daerah Timur Leste. Baik, baik. Kalau saat ini di sana sudah pukul berapa, Pak Onea? Saat ini di sini sudah pukul 21:23. Selisih 1 jam. Baik, nanti untuk sembari menunggu Bu Susan, begitu Pak Onea serta Pak Sabto, nanti dipersilahkan untuk bertanya secara langsung. Nanti akan coba saya catat atau barangkali nanti diperlukan share screen, maka akan kami berikan kesempatan ketika nanti Bu Susan sudah hadir begitu. Mungkin bisa dimulai dari Pak Sabto terlebih dahulu. Pak Sabto, mungkin pertanyaannya bisa disampaikan. Nanti saya akan bantu untuk mencatat terlebih dahulu. Boleh, terima kasih Ya, untuk Ibu Siti Mardiati Yuni Eka Wulandari. sama-sama. Ada beberapa hal yang perlu saya komunikasikan atau saya tanyakan. Yang pertama terkait ini kepentingan pengisian SKP atau RHK ini. Jadi kepentingannya bagi yang bisa memenuhi atau bagi yang tidak bisa. Sanksinya apa dan untungnya apa? Untuk khususnya untuk para guru, untuk kenaikan pangkat atau untuk apa? Monggo nanti kita perlu jawaban yang pasti. Itu yang Baik, pertama. Bapak. Kemudian yang kedua, terkait pengisian RHK ini siapa saja? P3K, ASN atau semua atau yang sudah tercatat atau masuk di dalam dapodi kami. Nggih. Kemudian yang ketiga, ada beberapa data yang lama, baik yang sudah pensiun maupun yang meninggal masih nyantol di dapodi kami. Ini perlu juga diisikan atau dilewatkan. Itu saja Bu Siti Mardiati Yuni Eka Wulandari. Baik, terima kasih Pak Sabto untuk 3 pertanyaannya. Nanti akan saya bantu untuk menyampaikan kembali kepada Bu Susan begitu. Lalu untuk Pak Onea, Baik, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. baik, pertanyaan yang pertama terkait bukti dukung.
yang membutuhkan surat tugas. Kita di Ya, sekolah kan sudah ada tuh SK pembagian tugas. ya. Apakah harus ada surat tugas yang lain lagi, atau bisa saja kita upload surat SK pembagian tugas yang sudah dikeluarkan oleh sekolah? Baik. Yang Berarti di berikut, antara keduanya begitu ya, Pak. Ketika harus ya, melampirkan surat tugas, apakah bisa diwakili dengan SK pembagian tugas? Begitu. ya, ya, Ya. Halo, halo cek ya. cek. Ya, halo Bu Susan. Selamat datang Bu Susan. Suaranya sudah bisa kami Oh, dengar. mohon maaf, Tidak salah apa-apa teknis. Ibu. Ini tadi sembari menunggu Bu Susan memperbaiki jaringan, begitu Pak Sabto dan juga Pak Oneal menyampaikan pertanyaannya. Saya membantu untuk mencatat. Nanti insya Allah saya akan sampaikan kembali kepada Bu Susan. Ya, Begitu. Oke. Dilanjutkan kembali, diperbolehkan Pak Oneal untuk yang kedua. Baik, yang kedua, kebetulan di sekolah saya sendiri sebagai merangkap tugas sebagai operator sekolah untuk beberapa akun belajar ID yang sebenarnya itu sudah aktif, tapi ketika saya membuka belajar ID selalu masih terbaca terdeteksi tidak aktif. Dan ada teman sekolah, ada teman guru yang ID belajarnya aktif terus, tapi masih di sekolah yang lama karena dia P3K, pindahnya mulai masuk ke sekolah saya tahun tahun lalu bulan Januari. Nah, sampai sekarang terbaca ID belajar di sekolah saya itu masih tidak aktif, sedangkan beliau tuh ID belajarnya selalu aktif tapi masih di sekolah yang lama. Baik, cukup sekian. Ya, baik, terima kasih Pak Oneal untuk pertanyaannya. Baik Bu Susan, tadi sudah disampaikan pertanyaan dari Pak Sabto serta Pak Oneal, dan saya sampaikan kembali untuk pertanyaan titipan tadi yang berada di ruang Zoom kedua begitu, yang hadir dari Bu Nur Hidayani dari UPT SDAT Negara Baradatu Lampung. Yang di sana beliau menyampaikan untuk bagaimana jika guru tidak bisa mengakses e-kinerja di PMM karena di situ cantum tidak terdeteksi sebagai guru. Mohon solusinya Ibu. Itu dari yang pertama ya, Ibu. Dipersilahkan untuk baik. menanggapi. Jadi maaf, Mbak, boleh diulang kembali, Mbak? Jadi tadi pertanyaannya Ibu Nur Hidayani ini menyampaikan kalau beliau itu tidak bisa mengakses e-kinerja di PMM karena tidak terdeteksi sebagai guru. Begitu catatan beliau. Mohon untuk diberikan solusinya. Apakah kendala itu dipengaruhi dari faktor mana? Begitu. Oke, jadi tidak bisa mengakses PMM, maksudnya fitur pengelolaan kinerja ya, yang tidak bisa diakses di PMM-nya karena tidak terdeteksi sebagai guru. Nah, biasanya ini mungkin nanti boleh dikoreksi ya apabila saya salah ya. Mungkin ada Oke. yang perlu dikoreksi dari dapodiknya ya. Jadi mungkin nanti perlu menghubungi kembali ya IC yang membidangi hal tersebut. Jadi supaya diupdate untuk data yang bersangkutan. Nah, jadi ini mirip seperti e-kinerja ya, e-kinerja yang BKN. Ketika misalnya kita tidak terdata atau ada sesuatu yang salah dengan data kita, maka yang harus mengupdate adalah PIC atau admin e-kinerjanya. Nah, ini juga sama. Berarti kalau misalnya ada yang aneh yang tidak terdata, berarti di dapodiknya yang harus dikonsultasikan kembali gitu, Bu. Supaya dipastikan yang bersangkutan memang betul-betul tercantum sebagai guru ya. Baik. Oh ya, kemudian ini juga tadi sempat saya membaca ada pertanyaan ya, selintas tadi Iya Bu ada Susan. yang guru honorer ya, ada guru honorer atau yang non ASN gitu. Apakah wajib untuk mengisi ini? Nah, sebetulnya kalau wajib sih saya baca itu tidak ini ya, maksudnya boleh mengisi menggunakan ini, tapi memang yang wajib itu adalah guru ASN. Nah, tapi di luar di non ASN ini boleh didorong untuk menggunakan aplikasi ini juga. Kenapa? Supaya seragam gitu kan, supaya seragam dan ya lebih mudah aja gitu daripada nanti mencari-cari instrumen yang lain seperti itu ya. Oke, silakan boleh dilanjut Mbak Eka dengan pertanyaan yang lain.
Baik, terima kasih Bu Susan untuk tanggapannya. Begitu mungkin nanti bisa membantu Bu Nur Hidayani terkait Dapodiknya, mungkin bisa dicek kembali apakah data-datanya perlu diupdate kembali supaya nanti kendala-kendala itu bisa disiasati begitu. Tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Susan ada kaitannya juga dengan pertanyaan Pak Sabto begitu Bu. Pak Sabto ini hadir dari Banyuwangi. Beliau memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait dengan kepentingan pengisian SKP dan juga RHK bagi yang bisa atau yang tidak mengisi begitu, terkait sanksi dan juga keuntungannya dalam pengisian tersebut apa sebagai pegawai atau sebagai seorang guru. Lalu yang kedua, untuk pengisian RHK itu siapa saja yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengisian itu? Apakah P3K, ASN, atau guru yang lainnya yang semacam apa yang harus mengisi RHK ini? Lalu yang ketiga, ada beberapa data lama guru pensiun serta guru meninggal begitu Ibu. Terkait lanjutannya ini apakah perlu diisikan atau solusinya itu dihapus atau seperti apa? Itu pertanyaan dari Pak Sabto dari Banyuwangi. Yang pertama terkait dengan sanksi ya. Kepentingan, Ya, misalnya kepentingan pengisian Untungannya apa SKP. gitu ya. Kemudian nanti Ya, apa namanya betul. kekurangan atau misalnya kalau nggak ngisi Sanksinya gimana apa? gitu ya. Sebetulnya Ya, betul. mengisi atau tidak mengisi fitur pengelolaan kinerja itu kan sama saja dengan ketika kita mengisi atau tidak atau menyusun SKP atau tidak gitu ya. Nah, jadi kegunaan SKP itu kita semua sudah memahami gitu. SKP itu digunakan untuk naik pangkat, SKP itu digunakan untuk mungkin yang akan pensiun gitu ya. Yang akan pensiun kan harus menggunakan SKP ya minimal 1 atau 2 tahun terakhir seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak mengisi aplikasi tersebut, otomatis kan nanti nggak ada SKP nih, karena PMM tersebut kan untuk menyusun SKP gitu ya. Nah, otomatis ketika kita tidak mengisi aplikasi, kita nggak nyusun SKP. Berarti konsekuensinya ataupun benefitnya dari mengisi fitur pengelolaan kinerja di dalam aplikasi itu ya sama saja dengan ketika kita menyusun ataupun tidak menyusun SKP. Seperti itu konsekuensinya. Kira-kira demikian Mbak Eka untuk pertanyaan yang pertama. Nggih. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mohon izin boleh direview kembali. Oke, untuk pengisian RHK itu yang memiliki kewajiban siapa saja, Ibu? Tadi Oke. disampaikan Pak Sabto apakah P3K, ASN, atau guru Oh ya, baik. siapa saja yang boleh mengisi? Oke, baik. Untuk mereka yang wajib ya, mungkin bisa dikatakan wajib ya, mengisi fitur pengelolaan kinerja di aplikasi ini tentunya adalah guru ASN ya, guru dan kepala sekolah ASN. Nah, berarti kalau guru dan kepala sekolah ASN berarti PNS plus P3K ya, PNS plus P3K. Nah, yang non ASN boleh, jadi boleh didorong juga untuk menggunakan ini gitu. Tapi yang memang betul-betul wajib ya atau harus ya guru ASN begitu. Kalau di perdirjennya itu memang di state ya, guru dan kepala sekolah ASN di instansi daerah gitu. Kalau di perdirjennya ada statement seperti itu gitu bahkan ya. Mungkin demikian Mbak Eka, mungkin boleh ke pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga ini terkait dengan data-data guru, bahwa di sekolah Pak Sabto itu ada data guru lama yang sudah pensiun dan juga meninggal. Apakah ini perlu diisikan atau tindak lanjutnya seperti apa Ibu terkait data tersebut? Oh ya, ini karena berarti masih nyangkut. Ya, berarti mirip seperti tadi, perlu ada updating data ya, karena khawatirnya kalau diisikan nanti ada konsekuensi. Kalau misalnya udah meninggal diisikan nanti konsekuensinya seperti apa ya, khawatirnya nanti mungkin berdampak juga ke target organisasinya atau bagaimana. Jadi sebaiknya sih dilakukan updating seperti itu, updating data. Mungkin demikian Mbak Eka yang bisa saya sampaikan. Baik, gitu tadi Pak Sabto, tanggapan dari Bu Susan, apakah sudah cukup jelas untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sabto? Insya Allah sudah cukup jelas. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih Pak Sabto. Terima kasih Pak Sabto. Untuk berikutnya ini adalah pertanyaan dari Pak Oneal, begitu. Beliau hadir dari perbatasan
Pamekasan Papua Ibu, yang kurang lebih perbedaan waktunya 1 jam dari kita. Wis, Beliau lebih cepat, pukul biasa. 21.35 kurang lebihnya Wah, di semangat sana. sekali. Beda dua, kalau dengan Mbak Siti beda 1 jam, kalau dengan saya mungkin beda 2 jam nih. Oh iya betul, Iya, kita sudah berbeda provinsi. iya, Iya, Pak Onel sudah pukul 21.36 luar biasa. kurang lebih, Ibu. Ya, Beliau memiliki beberapa pertanyaan tadi. Untuk yang pertama adalah terkait dengan bukti dukung yang membutuhkan surat tugas begitu, Ibu. Sedangkan di sekolahan Pak Onel ini sudah ada SK pembagian tugas. Apakah bukti dukung berupa surat tugas itu bisa digantikan dengan SK pembagian tugas atau perlu dibuatkan kembali baru surat tugas? Begitu yang pertama. ya, boleh satu-satu ya Mbak ya, soalnya Jadi, lupa nih. iya Nah, Ibu, kalau beronongan. dipersilakan. Ya, Ya, jadi untuk bukti dukungnya tadi, misalnya sudah ada SK pembagian tugas bareng-bareng rame-rame ya, gitu. Apakah ya, itu bisa? Sebetulnya bisa aja. Yang penting di situ di state, misalnya Pak Oneal wali kelas 1. Nah, itu kan ada namanya, ada jenis tugas tambahannya. Nah, itu berarti itu yang nanti diupload di tugas tambahan yang tadi gitu. Nah, itu boleh aja, nggak apa-apa. Misalnya satu SK rame-rame, nggak apa-apa, yang penting ada nama dan ada jenis tugas tambahannya, dan tentunya yang jenis tugas tambahannya yang masuk ke dalam aplikasi tadi ya, karena tadi di aplikasi tersebut kan sudah ada list-listnya ya, sudah ada list-list jenis tugas tambahannya itu apa aja. Nah, jadi seperti itu, apakah Pak Oniel sebagai kepala perpustakaan atau misalnya kepala lab, apakah wali kelas. Nah, di situ kan ada tulisnya. Nah, jadi eh, mau itu barengan SK-nya atau misalnya satu-satu, tidak apa-apa, yang penting ada nama dan ada jenis tugas tambahan, yang mana tugas tambahan itu tercantum di dalam aplikasi tadi. Seperti itu kira-kira, Mbak Eka. baik. Terima kasih Bu Susan. Untuk selanjutnya dari Pak Onel itu Ibu terkait dengan beliau saat ini sebagai operator di sekolah begitu. Menyampaikan bahwa beberapa akun belajar ID Bu. Halo, halo, Mbak Eka, Pak Onel, Pak Onel, Pak Sabto, bisa dengar Ya, suara saya? Oh bisa ya, berarti Mbak Eka yang ini. ya, Sekarang giliran Mbak Eka nih yang ini yang terkendala nih. terlempar banyak. Iya, tadi saya, sekarang Mbak Eka. Ada. Oke, kita tunggu aja. Baik, mohon maaf Ibu. Tadi saya baru keluar dari ruang Zoom begitu. Gantian ya. Iya ternyata. Untuk pertanyaan yang kedua, baik saya lanjutkan Ibu. Pak Onial ini selaku operator di sekolah menyampaikan kalau beberapa akun belajar ID dari guru itu sudah aktif sebetulnya. Namun ketika dibuka kadang terbacanya tidak aktif. Dan ada juga guru pindah yang berada di sekolah Pak Oneal. Di situ di sekolah lama datanya masih aktif dan di sekolah Pak Oneal datanya belum aktif gitu. Untuk solusinya atau hal-hal yang mempengaruhi faktor-faktor ini itu apa begitu Ibu? Ya, ya Ceritanya. berarti ini sebetulnya salah satu permasalahan yang sering muncul itu data yang tidak terupdate ya. Berarti memang perlu ada konsolidasi nih Pak Oniel, sama seperti tadi Pak Sabto ya dari Banyuwangi. Jadi memang updating data itu memang perlu terus-menerus dilakukan. Jadi kalau misalnya saya boleh menyampaikan masukan, mungkin dicari nama PIC ya, PIC yang menangani Dapodik tersebut di Dinas Pendidikan ya. Biasanya ada tuh PIC yang menangani Dapodik di Dinas Pendidikan. Nah, itu perlu dilakukan konsolidasi yang periodik gitu Pak Onel. Jadi bisa bulanan atau bisa sering mungkin gitu ya. Kalau misalnya terlalu setiap minggu itu keseringan, mungkin tiap bulan. Jadi tiap ada perubahan itu konsolidasi. Nah, jadi memang perlu nih, perlu kita memegang data atau nomor kontak dari si PIC datanya gitu, PIC Dapodik atau datanya di Dinas Pendidikan gitu. Jadi pokoknya semua nih, kayaknya semua guru harus pegang itu data PIC Dapodiknya. Jadi
tidak ketika ada permasalahan terkait data nggak pusing sendiri nih Bapak Ibu, kasihan juga ya, padahal udah semangat pas lihat datanya belum ada gitu ya. Terus tadi juga Bu siapa yang pertama ya, statusnya belum tercantum sebagai guru lagi gitu ya. Nah berarti memang konsolidasi data ini memang harus dilakukan secara berkala gitu, kalau bisa sih tiap bulan gitu, jadi terupdate terus, jadi dipegang nomor PIC ininya ya, yang memegang data itu. Mungkin kira-kira demikian solusi praktis dari saya. Demikian baik. Baik. Jadi terima kasih Bu Susan. Pak Onel, apakah sudah bisa dimengerti untuk tanggapan dari Bu Susan? Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, dapat dipahami dan akan ditindaklanjuti sesuai arahannya. Ya. Nah, di sini ada siapa Onel? Ini ada juga nih yang menyampaikan nih dari Pak Romel Z Bawole nih di sini beliau menyampaikan juga, nah biasanya untuk akun belajar.id bisa hubungi kaptennya Belajar ID di daerah masing-masing, hubungi dinasnya. Nah ini kurang lebih sama seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada PIC atau kalau misalnya di sini istilahnya kaptennya ya. Jadi silakan hubungi dinas pendidikan masing-masing dan itu betul-betul harus dipegang nomor handphonenya gitu ya. Seperti itu. Mungkin demikian Pak Onel. Baik, baik. Baik. Terima kasih Bu Susan untuk tanggapannya. Terima kasih Pak Onel, Pak Sabto yang sudah menyampaikan pertanyaan dan bersedia hadir di diskusi kali ini. Kami akan melanjutkan untuk termin kedua Ibu Susan. Ini kami akan hadirkan Bapak Ibu guru yang akan bertanya. Begitu ada Pak Agus Indrawanto, coba kami invite. Lalu dari Bu Guru juga kami hadirkan Ibu Sukarti SDN Gondorio. Apa ini Bu? Ya, Gondorio Kabupaten Semarang. Tadi saya belum terbaca rionya. Ini sudah hadir di tengah-tengah kami Pak Agus dan Bu Sukarti. Kami akan beri kesempatan untuk Pak Agus terlebih dahulu menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan Pak Agus untuk bisa mengaktifkan audio. Terima kasih Bu. Sebelumnya, Sama-sama Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susan yang saya hormati selaku narasumber, ada beberapa pertanyaan. Kebetulan Ibu, saya ini juga sebagai pengawas baru Bu, dari guru penggerak. Jadi kemarin kami mendapat tugas, mulai Januari ini kami sebagai pengawas di Dinas Pendidikan, yang sebelumnya saya adalah guru SMP negeri di Kabupaten Lamongan Bu. Pertanyaan pertama terkait dengan tugas kami selaku pengawas, apa yang bisa kami lakukan terkait dengan sekarang sedang apa Bu ya, booming ya terkait dengan pengisian e-kinerja ke dalam BMM. Apakah pengawas ini juga punya peran dalam rangka melakukan pendampingan, ataukah memang itu khusus mata-mata tugas kepala sekolah? Sebab tadi saya mendengarkan penjelasan Ibu bahwa diskusi dalam penyusunan RHK itu antara guru dan kepala sekolah. Kemudian di mana peran pengawas dalam hal ini? Yang kedua, ini banyak pertanyaan dari teman-teman pengawas Bu. Kalau sekarang PMM untuk guru, sekarang untuk PMM yang berbasis kinerja untuk pengawas ini kira-kira ada nggak Bu ke depan? Ini mohon kami juga mendapat jawaban. Kemudian tadi yang ketiga ada satu hal terkait dengan penilaian Bu ya. Ini kan penilaiannya per semester Bu ya. Tadi kemarin saya mendengarkan penjelasan Ibu, penilaian kan per semester. Nilainya kan bersifat kualitatif baik, kemudian bisa sangat baik. Andai kata pada 2 semester yang berbeda seorang guru mendapatkan penilaian kualitatif yang berbeda, misalnya semester 1 baik, semester 2 sangat baik, itu ratanya pada penilaian akhir tahunnya bagaimana Bu? Mungkinkah ada nilai tengah gitu Bu ya? Kalau nilai tengah itu bagaimana bentuknya kan gitu? Karena ada baik dan sangat baik kan gitu. Terima kasih Bu, itu saja. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Bu Susan, bagaimana? Apakah kita tanggapi terlebih dahulu atau Boleh kita lanjutkan? ditanggapi terlebih dahulu ya. Ya, dipersilakan Bu Susan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Agus.
Oke, untuk pertanyaan pertama terkait peran pengawas ya, peran pengawas Nggih. terutama ketika sudah terbit ya mengenai petunjuk teknis ya Perdirjen Dikti nomor 7607 dan juga adanya aplikasi atau fitur pengelolaan kinerja di dalam aplikasi PMM ya. Baik. Nah, sebetulnya peran pengawas ini yang saya pahami itu adalah lebih kepada melakukan fungsi pengawasan ya, seperti melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi mungkin saja ya, ini sepemahaman saya, pengawas ini lebih kepada ketika pembelajaran ini sudah dilakukan gitu ya. Jadi misalnya SKP-nya sudah disusun nih. Nah, SKP-nya sudah disusun. Nah, kemudian baru setelah disusun ini pengawas itu tetap menjalankan fungsinya gitu, tetap menjalankan fungsinya untuk melakukan observasi ya, untuk melakukan observasi dalam kegiatan belajar mengajarnya gitu. Jadi ketika penyusunan SKP memang titik beratnya itu adalah antara guru dan kepala sekolah, karena penyusunan SKP ini kan masih di dalam tahap perencanaan kinerja ya, jadi belum action, jadi masih perencanaan kinerja, masih menyusun SKP. Nah, sehingga tahapan perencanaan kinerja ini memang dititik beratkan dititik beratkan pada guru dan kepala sekolah saja. Nah, nanti pada saat tahap yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan ya, jadi kalau di Permenpan 6 itu pengelolaan kinerja itu ada 4 tahap ya. Tahap yang pertama adalah perencanaan kinerja. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Tahap yang ketiga adalah evaluasi kinerja dan tahap keempat adalah tindak lanjut. Nah, menurut pemahaman saya, pengawas itu berperannya di tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja ya. Nah, jadi tahap yang pertama guru dan Kepsek. Nah, tahap yang kedua pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja. Nah, ini eh, pengawas ini membersamai gitu ya, membersamai kepala sekolah untuk memastikan kualitas pembelajarannya gitu. Jadi tetap berperan ya, bahkan perannya sangat penting karena ada di tahap yang kedua ya, pada saat SKP ini sudah dilaksanakan seperti itu ya. Nah, jadi tetap berperan Bapak untuk tugas-tugas sebagai pengawasnya ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada sejenis aplikasi PMM untuk pengawas seperti itu ya? Nah, sepemahaman saya memang aplikasi atau fitur pengelolaan kinerja yang ada di dalam aplikasi PMM ini dibuat itu karena ada kebutuhan ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat spesifik dari guru dan juga kepala sekolah ya, misalnya seperti tadi ada kebutuhan pengembangan kompetensinya, ada kebutuhan untuk praktik pembelajarannya dan seterusnya. Yang mana kebutuhan-kebutuhan itu sangat spesifik ya, sangat spesifik dan tidak ada di semua profesi gitu ya. Nah, jadi karena ada kebutuhan-kebutuhan itulah maka dibuat aplikasi atau fitur pengelolaan kinerja di dalam aplikasi PMM untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, terus bagaimana dengan pengawas? Nah, sepemahaman saya, apabila daerahnya sudah menggunakan e-kinerja, maka pengawas tetap menggunakan aplikasi e-kinerja seperti itu ya, Pak ya. Jadi kedepannya saya belum mendapatkan info gitu, apakah ada PMM khusus pengawas. Namun tetap ya Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi e-kinerja, maka pengawas menggunakan aplikasi PMM seperti itu. Nah, ini juga menyambung dengan pertanyaan yang tadi ada di ruang chat ya. Di ruang chat ada yang bertanya, Bu, kalau sudah mengisi di fitur pengelolaan kinerja yang ada di aplikasi PMM, apakah masih harus mengisi kinerja? Nah, ini mungkin saya infokan ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi, halo? Halo Bapak Ibu, apakah suara saya halo, bisa didengar? halo, Bisa Iya, ya? masih Oke. masih bisa. Mendengar. Soalnya Masih ini didengarkan dengan jadi jelas. takutnya nggak kedengeran. Oke. Jadi Terdengar ketika itu. Bapak Ibu sudah mengisi di fitur pengelolaan kinerja aplikasi PMM, itu sudah terintegrasi ya, sudah terintegrasi dengan e-kinerja. Jadi di PMM sudah diisi, nanti di e-kin itu udah ada gitu, udah terisi juga. Jadi tidak perlu mengisi 2 kali ya. Sudah terintegrasi seperti itu ya. Nah, berarti
ya Bapak Ibu yang mengisi Ekin juga masih nyambung nih. Bapak Ibu pengawas nih yang ngisi Ekinerja ya ada gitu, masih ada gitu, dan Bapak Ibu guru yang sudah mengisi di PMM pun di Ekinnya udah ada, udah keisi gitu ya. Jadi eh, dia terintegrasi gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu pengawas ya, silakan menggunakan aplikasi Ekinerja ya yang memang sudah kami berbagi pakaikan seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga terkait predikat kinerja. Nah, tadi kan ada dua, kalau untuk guru itu kan dibagi 2 semester ya. Misalnya semester 1 sangat baik, semester 2 baik. Nah, terus untuk 1 tahun itu apakah diambil rata-rata atau diambil akumulasi? Ya, seperti itu ya, gitu pertanyaannya. Nah, sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2022, nah untuk predikat kinerja di akhir tahun itu berarti ya diambil, kita tidak merujuk pada semester 1 apa, semester 2 apa ditambah bagi 2. Nah, tidak Begitu. gitu ya. Tapi nanti di akhir tahun itu tetap nanti penilai, pejabat penilai kinerja itu nanti melihat gitu ya, melihat dari 1 tahun gelondongan itu gitu ya. Jadi selama target 1 tahun ini tercapai semua enggak gitu ya. Nah, sekiranya memang menurut kepala sekolahnya, misalnya kinerja guru ini menurut saya sih predikat di semester 1 dapat predikat sangat baik, di semester 2 dapatnya baik. Kalau gurunya, kalau kepala sekolahnya baik ya, nanti kan dicek lagi nih satu persatu. Iya sih, ya semester 2-nya baik sih, tapi ada nilai plusnya nih dari guru ini. Misalnya dia pengembangan kompetensinya cukup bagus gitu ya. Kemudian juga tugas tambahannya juga lumayan banyak gitu. Jadi meskipun misalnya semester 2-nya baik, semester 1-nya sangat baik, ya udah akhir tahun saya kasih aja sangat baik. Itu juga boleh gitu. Atau bisa juga yang misalnya sebaliknya, semester 1 sangat baik, semester 2 baik, predikat kinerja tahunannya baik aja gitu. Saya saklek, misalnya saya jadi kepala sekolah yang saklek. Kalau mau sangat baik ya harus dua-duanya dong sangat baik, itu baru adil. Nah, misalnya itu pun seperti itu nggak apa-apa gitu. Jadi memang judgementnya itu masih bagaimana dari pimpinannya ya. Misalnya itu hanya melihat dari misalnya RHK, misalnya nanti bisa juga dilihat dari perilaku kerjanya seperti apa gitu ya, dari 7 core value berakhlak gimana gitu, apakah memang semuanya sangat baik atau di atas ekspektasi, atau misalnya hanya aspek-aspek perilaku tertentu aja yang apa namanya yang di atas ekspektasi. Ini itu juga jadi bisa banyak faktor Pak. Nah, jadi predikat di akhir tahun itu tidak mesti rata-rata ya, tidak mesti rata-rata. Kalaupun memang mau rata-rata kan agak susah, misalnya semester 1 sangat baik, semester 2 baik gitu kan, mau dirata-ratainnya 3/4 sangat baik, nah itu juga kan agak susah juga ya gitu. Jadi judgement aja gitu, judgement dari pimpinan atau pejabat penilai kinerja gitu. Sekiranya memang semester 2 dia baik sih, tapi ya itu tadi ada catatannya, misalnya pengembangan kompetensinya banyak, tugas tambahannya juga banyak gitu ya udahlah apa-apa nanti saya tarik aja jadi sangat baik, itu bisa gitu. Atau normatif aja, misalnya semester 1 sangat baik, semester 2 baik, akhir tahun predikatnya baik, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi apa namanya tidak dua-duanya menurut saya tidak salah seperti itu. Mungkin demikian, baik Kak. Baik, terima kasih Bu Susan untuk tanggapannya, Pak Agus. Semoga sudah bisa dimengerti. Sudah cukup jelas, Pak Agus? Mohon izin Bu, berarti saya bisa menggarisbawahi Bu ya, khusus untuk penilaian dari kinerja guru itu ada unsur subjektivitas meskipun proporsinya tidak terlalu besar ya Bu ya. Ada subjektivitas dalam tanda kutip gitu Bu ya. Betul, ya. Oke, Pasti ya terima Pak, kasih, Bu. selama Ya. ya siap. Karena manusia ya pasti agak sulit dilepaskan dari unsur subjektivitasnya tadi ya. Jadi tools itu memang kita ciptakan untuk memperbesar objektivitas dan memperkecil subjektivitas. Nah, jadi si subjektivitasnya ini pasti masih ada gitu, walaupun cuma sedikit gitu. Seperti itu Terus kira-kira Pak. mohon izin Bu, andai kata ada keberatan dari guru memungkinkan nggak Bu? Boleh aja Pak, keberatan itu diatur kok Pak. Iya. Diatur itu ya. Oke. Betul, masih diatur dan masih diberikan hak. Masih diberikan. Masih diberikan. Oke. Misalnya nggak Terima kasih, puas Bu. nih,
Ya, Ya, terima kasih. semester 1 sangat baik, semester 2 baik. Wah, saya nggak puas, harusnya sangat baik nih. Boleh-boleh aja. Pengajuan Ya, banding terima begitu kasih ya Bu banyak ya, Bu. Susan. Iya, Terima kasih siap-siap. banyak, Bu. Semuanya. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Itu, Bu. Agus. Oke, cukup. Untuk selanjutnya ini dari Bu Sukarti. Bu Sukarti sudah bisa mengaktifkan audionya. Baik, Ya, terima sudah. kasih. Kami Terima persilahkan. kasih. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah untuk pengembangan kompetensi guru, Ibu. Ini kalau misalnya sertifikat itu diperoleh dari sebagai pelatih atau instruktur dalam kursus pembina pramuka, misalnya KMD atau KML, itu apakah bisa digunakan? Ya, karena pesertanya juga para guru nih, pembina pramuka. Kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tipan pertanyaan dari kepala sekolah saya. Itu kalau misalnya kegiatan yang komunitas guru belajar di sekolah, itu bukti yang harus diupload itu apa saja. Begitu. Dan yang ketiga, masih dari kepala sekolah saya, ini titip bertanya, kalau sudah terlanjur diajukan oleh guru, kemudian mau dirubah, itu bagaimana caranya? Itu. Nah, ini yang terakhir adalah ketika ada guru yang sudah menyelesaikan pendidikan S2, apakah itu bisa dimasukkan ijazahnya untuk satu semester itu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sukarti untuk pertanyaannya. Dipersilakan Bu Susan untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Sukarti. Untuk audionya Bu Susan Ya. masih Oh iya, belum maaf. diaktifkan. Baik, baik, baik. Baik, ini mungkin Bu Sukarti penanya terakhir ya malam hari ini. Iya, Oke. Baik, siap, yang Bu. pertama untuk pengembangan kompetensi guru sebagai pelatih atau instruktur pramuka, demikian ya Bu ya, kalau tidak Iya, salah saya betul. menangkap ya. Oke, nah apakah itu bisa dimasukkan ke dalam apa namanya, ke dalam PMM ya? Nah itu sebetulnya ya kita cek saja Bu, kita cek nanti di aplikasi PMM-nya apakah memang itu sudah masuk di situ gitu ya. Nah di situ kan ada listnya ya, coba saya share screen ya. Nah, coba kita cek bareng-bareng. Nah, ini ya. Nah, tadi itu pramuka ya, kaitan dengan pramuka. Kemudian riset teknologi, coaching, seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan, kemudian penelaah cerita praktik, perangkat ajar, konten unggulan, kurikulum merdeka, coach, mentor, fasilitator, pengajar praktik, pengembangan kompetensi, kemudian cerita praktik, wadah atau ajang, penyusun bahan ajar, meningkatnya kompetensi, komunitas belajar, kemudian meningkatnya kompetensi serta program pelatihan pendidikan jangka pendek menengah bidang kepemimpinan. Oh ini terkait dengan kepemimpinan. Ini kayaknya kalau yang di pramuka di sini sih tidak ada yang eksplisit ya, maksudnya eksplisit menyatakan itu pramuka. Nah, tapi ini mungkin nanti bisa dibedah lagi ya satu persatu ya. Nanti dibedah lagi satu persatu, misalnya meningkatnya kompetensi misalnya melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kemudian riset dan teknologi. Nah ini kan luas nih ya, jadi luas. Jadi kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat gitu ya. Nah berarti apakah nanti yang kegiatan pramuka itu bisa masuk ke sini atau bagaimana gitu ya, karena ini kan luas nih ya. Nah jadi nanti perlu dicek kembali nih di Perdirjen Dikti 7607-nya untuk masing-masing definisi ini ya. Misalnya yang ini, karena kalau menurut saya nih, kalau saya ngelihatnya sih ini kegiatan pelatihan dan BIMTEK, berarti ini kan luas nih ya. Tapi BIMTEK-nya itu harus ada sertifikat. Nah sertifikatnya di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah nanti dicoba ditelusuri lagi gitu, apakah kegiatan pramuka itu masuk ke sini gitu ya. Nah kemudian juga misalnya ini, nah seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan. Nah ini kan studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Jadi sebetulnya ini masih generik ya, tidak spesifik. Jadi nanti dicoba saja gitu ya Bu, di
cek lagi gitu kira-kira pramuka itu bisa masuk nggak ke poin-poin yang memang dia sekiranya masih generik seperti ini gitu ya. Karena kalau yang benar-benar kata pramukanya itu nggak ada di sini ya. Tapi di sini ada beberapa poin yang memang dia generik ya, seperti itu. Nanti didialogkan lagi dengan kepala sekolahnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah kaitan dengan komunitas belajar ya, Bu ya. Apa ini Nah, terkait kaitannya komunitas dengan belajar, itu bukti dukungnya semacam apa bukti Ibu? Karena dukungnya? di sana ada komunitasnya, yang Hmm. diupload bukti dukungnya seperti apa? Nah, itu kembali lagi kita cek lagi di aplikasi PMM-nya ya. Jadi RHK tersebut seyogyanya memang sudah masuk ke sini. Misalnya tadi ya komunitas belajar. Nanti dicek aja di sini misalnya ada tidak yang sekiranya dia misalnya ini nih meningkatnya kompetensi melalui peran, kalau ini kan sebagai peserta sih ya, sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan pengawas. Nah, ini perannya sudah dikunci ya. Di sini perannya sebagai peserta gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi di komunitas belajar perannya sebagai apa gitu ya. Kalau misalnya perannya sebagai peserta, ya mungkin ini bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya perannya, nah di sini kan peran sebagai partisipan. Ini di sini yang kedua perannya sebagai peserta. Kemudian yang ketiga perannya sebagai penelaah cerita ya. Kemudian penelaah perangkat ajar, penyusun kumpulan konten unggulan. Nah ini ada nih. Nah, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait. Nah, tapi ini dikunci. Jadi sebagai narsum, tapi narsumnya itu adalah narsum implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, berarti kalau udah dikunci gini kan nggak bisa nih berarti. Nah, cari lagi. Nah, kalau di sini peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan BIMTEK. Oh, ini yang tadi ya yang memperoleh sertifikat. Nah, kemudian ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, ini agak luas nih. Nah, ini ya coach. Nah, jadi misalnya tadi di komunitas belajarnya itu sebagai apa nih gitu ya? Apakah sebagai coach, sebagai mentor atau fasilitator? Nah, jadi kalau coach, mentor dan fasilitator berarti pilihnya yang ini. Kalau yang peserta berarti yang ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Poinnya juga gedean kalau jadi coach ya daripada peserta gitu. Nah, jadi bisa sambil nanti di buka di sini. Kalau menurut saya kalau coach komunitas belajar kan itu juga pengembangan kompetensi ya. Berarti kalau perannya sebagai coach, mentor atau fasilitator, Bapak Ibu boleh pilih yang ini gitu ya. Kalau misalnya sebagai peserta ya berarti yang ini gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bu untuk pertanyaan yang kedua. Jadi ada yang RHK yang memang dia udah dikunci seperti tadi narsum, tapi narasumbernya itu tentang kurikulum merdeka gitu ya. Misalnya, tapi ada juga yang generik nih. Nah, nanti Bapak Ibu, menurut saya nanti boleh dicari yang generik-generik seperti itu dari RHK yang ada di sini seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kemudian pertanyaan ketiga, kalau misalnya udah diajukan mau mengubah gimana caranya gitu ya. Iya, betul. Nah, kebetulan ini saya belum sempat saya juga mengecek yang akun yang rekan saya yang lain ya yang sudah disepakati nih. Nah, kebetulan mungkin karena memang aplikasinya memang masih dalam penyempurnaan atau mungkin sayanya yang belum ngelihat gitu ya, bisa aja sayanya yang belum ngelihat. Nah, itu atau mungkin ada di akun kepala sekolah, bisa aja ada di akun kepala sekolah ya. Nah, jadi kalau di akun gurunya memang tidak ada misalnya mau revisi RHK itu nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak ada gitu, nggak kelihatan. Mungkin saja di akun kepala sekolahnya ada, seyogyanya di aplikasi e-kinerja ya yang BKN. Nah, kalau di aplikasi e-kinerja BKN, ketika kita mau mengubah SKP atau mengubah RHK, itu bisa dari akun si kepala sekolahnya gitu ya, atau dari akun atasan. Nanti dari atasan si SKP itu yang sudah disetujui diturunkan statusnya menjadi draft gitu ya. Jadi diturunkan. Nah, kemungkinan ini asumsi saya di di akun kepala sekolah itu mungkin ada ya
ada yang misalnya ini dikembalikan lagi nih, misalnya ini kurang itu gitu ya. Nah, sayangnya kami belum dapat akun kepala sekolahnya ya. Nah, mungkin besok ya akan dibahas oleh narasumber yang hari ketiga dari sudut pandang kepala sekolahnya gitu ya, karena yang bisa membatalkan atau misalnya mengembalikan status SKP kita yang tadinya sudah disepakati menjadi belum disepakati itu memang seyogianya atasan. Jadi perlu dilihat di akun kepala sekolahnya. Demikian. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang S2 ya. Iya. Nah, yang S2 ini, nah kebetulan karena di aplikasi PMM, di fitur pengelolaan kinerja ini baru mencakup kaitan dengan eh, perencanaan kinerjanya ya, jadi masih di tahapan yang awal banget ya, tahapan awal penyusunan SKP. Nah, dia belum ada untuk penambahan apa namanya bukti dukung berupa ijazah S2 seperti itu ya. Tadi juga saya melihat coba kita cek lagi aja bareng-bareng ya di sini. Nah, kita cek yang pengembangan kompetensi ya untuk S2. Nah, ini kayaknya sih nggak ada ya. Meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan. Nah ini nih yang memang belum ada nih Bu. Itu good point ya Bu ya. Jadi memang belum ada di sini. Coba kita ke praktik pembelajaran. Nah ini ya. Praktik pembelajaran kan nggak ada S2-nya ya. Nggak ada S2. Kemudian kita ke pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi juga ini nggak ada. Sementara kan benar juga ya, ada pasti ya guru-guru yang ya dia S2 gitu, terus S2 masuknya kemana? Nah, di sini nggak ada ya, belum ada. Nah, di pengembangan kompetensi belum ada. Kurang 2 poin. Ya udah saya tambah poin yang mana aja gitu ya. Nah, ini tambah. Nah, ini misalnya ya. Tugas tambahan. Nah, masa S2 masuk ke tugas tambahan nih nggak ada juga di sini ya. Betul juga sih Bu. Nah, itu good point. Nah, mungkin nanti bisa jadi masukan yang sangat bagus nih untuk apa namanya penyusun aplikasi atau pengembang aplikasi ya, bahwa yang S2 terus SKP-nya yang mana gitu ya. Benar juga sih Bu ya gitu. Mungkin ini belum masuk ya gitu. Oke, demikian makasih banyak Bu Sukarti, masukannya itu betul-betul good point sekali ya. Kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Susan untuk tanggapannya Bu Sukarti. Semoga sudah bisa menjawab dan juga membantu dari apa yang ditanyakan begitu. Saat ini sudah pukul 21.08, kita sudah lebih 8 menit begitu Bu Susan. Maka untuk pertemuan di malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah besok masih ada malam berikutnya dengan narasumber berikutnya begitu. Bu Susan mungkin barangkali ada closing statement atau quotes untuk Bapak Ibu guru hebat yang hadir di malam hari ini. Mungkin bisa disampaikan secara singkat. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan. Saya betul-betul bersyukur ya, saya betul-betul bersyukur dan juga berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari guru mengajar. Juga terima kasih banyak. Saya berbangga sekali Bapak Ibu terlepas dari berbagai kekurangan ya, kendala sinyal, ya jangankan Bapak Ibu, saya aja di sini ya di Jakarta. Bukan Jakarta sebenarnya, planet Bekasi ya. Di planet Bekasi aja sinyalnya tadi parah gitu ya, hujan gede terus mendelep gitu ya. Jadi memang kita bareng-bareng pelan-pelan ya dalam mengimplementasikan ini. Insya Allah Bapak Ibu nggak sendiri, kita bareng-bareng ya, dan tidak sesulit yang dibayangkan, dan insya Allah juga ini ada penyempurnaan-penyempurnaan ya ke depannya. Namun yang saya salut itu adalah semangat belajar Bapak Ibu semua dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, sungguh luar biasa. Saya betul-betul apa ya, bangga banget ya dengan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kemudian keberkahan ya dalam menjalankan tugas Bapak Ibu sebagai guru. Mungkin demikian, dan mungkin yang terakhir seperti biasa pesan sponsor, jangan lupa untuk subscribe YouTube saya ya. Nanti disampaikan panitia ya, Mbak Eka ya, untuk Iya. channel YouTube saya ya. Oke,
Baik, nanti subscribe ya karena banyak pengetahuan-pengetahuan ilmu tentang kepegawaian di sana. Makasih ya, Nggih. Bapak Ibu. Assalamualaikum Baik, Bu warahmatullahi Susan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susan. Saya pun mewakili Bapak Ibu guru hebat yang hadir di malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih. Bu Susan sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu dengan kita semua begitu. Semoga menjadi ladang ibadah untuk Bu Susan serta memberikan manfaat untuk kita semua. Secara pribadi, saya selaku moderator yang mendampingi Bu Susan di 2 hari ini. Mohon maaf apabila terdapat tutur serta sikap yang kurang berkenan. Semoga kita dipertemukan kembali di sesi-sesi berikutnya, baik online maupun offline. Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir, kami sampaikan juga tadi titipan dari Bu Susan, nanti apabila butuh kajian keilmuan kembali, karena memang kalau di ruang Zoom ini kita terbatas di waktu, begitu. Di sini nanti Bapak Ibu guru bisa mengunjungi channel YouTube Ibu Susan Sugiarto. Di sana beliau seringkali mengkaji terkait dengan ASN begitu. Nanti hal-hal yang dibutuhkan bisa dicari di sana. Ketika tidak menjumpai seperti yang disampaikan Bu Susan tadi, nanti bisa cantumkan di kolom chat sekiranya apa yang perlu dibahas dan dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru begitu. Untuk mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini, Bapak Ibu guru, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa. Menurut agama serta kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu guru. Insya Allah kami akhiri untuk pertemuan di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di malam berikutnya. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa lagi Bu warahmatullahi wabarakatuh. Susan, Bapak Ibu guru hebat. Selamat istirahat semuanya.